Pernyataan Iskandar Syah, yang dalam berita lenzanasional.com, edisi 13 Agustus 2024, dan Media Karya, edisi 15 Agustus 2024, disebut pengamat politik dari Ethos Indonesia Institute, terkait rekomendasi dari Gerindra kepada calon Bupati Bengkulu Tengah, dengan mengatakan, Gerindra akan merugi, jika merekomendasikan bakal calon kepala daerah dari luar kader. Jangan sampai ada kesan, bahwa Gerindra partai yang transaksional, seperti jika ada kader yang tak memiliki logistik kuat, maka tak direkom, sementara kalau ada kader dari luar Gerindra, namun memiliki uang banyak maka direkomendasikan. Ini artinya politik dagang sapi, jadi wajar, setelah terpilih mereka akan merampok APBD, ujar Iskandar, melalui keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Rabu, 13 Agustus 2024. Pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik black campaign atau kampanye hitam untuk merusak dan menjatuhkan nama baik serta kredibilitas Dr. Andes Rahmat Riyanto STMAP bersama pasangannya, Tarmizi S.Sos, sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Bengkulu Tengah 2024-2029 selaku penerima rekomendasi atau surat B1 KWK dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Gerindra. Demikian ditegaskan Ketua Markas Daerah, atau Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang juga produser eksekutif Bintang TV, dan pemimpin redaksi media online Agen 07, secara eksklusif kepada pemimpin redaksi Bintang TV, Rizky Putra Utama SIKOM, Jumat, 30 Agustus 2024, di Bengkulu. Terlepas mendapat rekomendasi atau surat B1 KWK, dari Partai Gerindra atau tidak, duet pasangan Rahmat Riyanto dengan Tarmizi, setelah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah, 2024-2029, dijamin 1000%, tidak akan pernah merampok APBD. Sekali lagi, tidak akan pernah merampok APBD, sebagaimana tudingan Iskandar Syah, yang disebut sebagai pengamat politik dari Ethos Indonesia Institute, yang disebarluaskan melalui lenzanasional.com dan Media Karya, kata Khairuddin MDK. Terlebih, saya juga tidak tahu persis, apa maksudnya dengan menggunakan kata merampok. Sebab, makna kata merampok, adalah mengambil semua segala sesuatu secara paksa, baik barang maupun uang. Pertanyaannya, apakah mungkin ada bupati dan wakil bupati mengambil semua dana APBD secara paksa? Sepertinya, kata merampok yang maknanya di luar nalar akal sehat itu, terucap dari orang frustasi yang dilanda emosional berlebihan, kata Khairuddin MDK. Rahmat Riyanto adalah aparatur sipil negara atau ASN, yang dalam perjalanan karirnya sebagai abdi negara tingkat kabupaten, sudah mencapai puncak sebagai sekretaris daerah. Dan Tarmizi, sebagai politisi muda Partai Golkar, dalam perjalanan karirnya sebagai pejabat publik tingkat kabupaten, sudah mencapai puncak sebagai ketua DPRD. Maka dapat dipastikan, baik Rahmat Riyanto, yang diketahui sudah pernah menduduki jabatan birokrat tertinggi di kabupaten, maupun Tarmizi, yang sudah pernah menduduki jabatan legislatif tertinggi, juga di kabupaten, diyakini paham betul bahwa APBD, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, adalah uang daerah, atau uang negara, notabene uang rakyat, yang wajib digunakan bagi kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya, ujar Khairuddin MDK. Rahmat Riyanto, juga adalah Ketua Majelis Pimpinan Wilayah, atau MPW Pemuda Pancasila Provinsi Bengkulu 2 periode. Sedangkan Tarmizi, adalah Ketua Dewan Penasehat Markas Cabang Laskar Merah Putih, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan saya, selain alumni kader Pemuda Pancasila selama 30 tahun lebih, saat ini Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu. Untuk itu, jika diketahui ada orang tertentu atau pihak tertentu, yang melakukan penzoliman melalui serangan black campaign atau kampanye hitam, terkait pencalonan Rahmat Riyanto dan Tarmizi, sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Bengkulu Tengah, saya bersama seluruh keluarga besar Laskar Merah Putih, akan pasang badan berada di garis terdepan, tambahnya. Menjawab pertanyaan, untuk kepentingan siapa pernyataan Iskandar Syah, yang disebut pengamat politik dari Ethos Indonesia Institute,
lembaga survei yang katanya melakukan survei untuk pencalonan pasangan Evi dengan Riko, menurut Khairuddin MDK, karena ada kaitan dengan pemberian rekom, atau surat B1 KWK kepada calon kepala daerah, tanpa dijelaskan pun masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, diyakini sudah bisa menebak dengan jitu. Terpisah, menurut pantauan tim jurnalis Bintang TV di lapangan, acara deklarasi pencalonan dan pendaftaran ke KPU, pasangan duet dua putra terbaik Kabupaten Bengkulu Tengah, Rahmat Rianto dan Tarmizi, Kamis, 29 Agustus 2024, di kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan atau P3, di Desa Dusun Baru 2, Kecamatan Karangtinggi, yang dikomandani oleh Fepi Suheri, sebagai Ketua DPC. Dihadiri seluruh ketua dan sekretaris termasuk anggota 5 partai pengusung, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Golkar, Partai Perindo, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Gerindra, berkekuatan 15 kursi di DPRD, atau separuh lebih dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, termasuk Keluarga Besar Pemuda Pancasila, dan Keluarga Besar Laskar Merah Putih, berlangsung meriah dan begitu gegap gempita. Menariknya, acara dihadiri juga oleh hampir seluruh tokoh se-Kabupaten Bengkulu Tengah, terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita lintas generasi, yang tidak henti-henti meneriakan yel-yel Rahmat Tarmizi menang, Rahmat Tarmizi menang, Rahmat Tarmizi menang, Allahu Akbar, Rahmat Bupati, Tarmizi Wakil Bupati. Dari berbagai indikator yang ada, sepertinya, tekad suci dua putra asli Bengkulu Tengah terbaik, Rahmat Rianto dan Tarmizi, membangun tanah leluhurnya, Kabupaten Bengkulu Tengah, akan menjadi kenyataan tak terbantahkan, jelas Khairuddin MDK. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Zainuar, Rozi Syahrial, Anugrah Halilintar dan Bintang Arjuna Putra, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.